Gua pengen banget sih belajar di NLP. Kayaknya di sini macet banget ya, Di guys. Ya kalau dari saya sih kayak misalkan kalau mau trading kayak gitu, ini jangan jangan pakai duit hasil pinjaman. Hai teman-teman, makasih banget buat kalian yang udah nyempetin waktu buat nonton podcast kita hari ini nih. Dan jangan lupa buat nonton sampai habis karena pasti masih banyak hal-hal positif yang bisa kalian dapat dari podcast kita hari ini. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang investing through personal trade atau investasi berdasarkan personality kita yang ada di sini. Nah, pertama-tama kita akan mulai dari perkenalan dulu kan. Nah, dimulai dari aku. Nama aku Audrey. Aku anak pertama di keluarga. Halo, kalau saya perkenalkan, nama saya Renaldi Chrysopras dan saya juga hobinya bermain basket. Saya lahir pada tanggal 9 Februari 2003. Kalau gue Kathleen, gue senang masak atau nggak baking. Habis ramai gitu kan ya nyoba-nyoba hal baru. Suka nyoba-nyoba resep baru gitu. Halo teman-teman semua, kenalin nama gue Christian Kurnia. Tahun ini gue umur 19 tahun, tapi belum, nanti Desember. Terus kalau kuliah gue sekarang di THB, ambil prodi online bisnis juga, sama semua kayak di sini. Ya halo, saya Christopher Atmaja, umur saya 17 tahun, dan hobi saya itu biasa main biliar. Sekarang judulnya kan Investing Through Personal Trade. Kita bakal mulai dari ini deh, MBTI test. Kayak kita pengen tahu nih personality masing-masing. Kalau dari aku, tes MBTI aku tuh aku ENTJ. Extrovert, intuitive, weakness sama strength-nya. Katanya sih gue efisien, energetik. Dari tesnya gue itu orangnya INFJ. INFJ itu introvert, I-nya pasti. Terus intuitif tuh mungkin lebih nyambung ke F-nya itu feeling gitu. Jadi intuitif tuh lebih menggunakan perasaan gitu. Kalau judging, ya kita ngambil keputusan itu lebih kayak nggak bisa asal satu dari perspektif gitu, kayak ngikut-ngikut aja, tapi harus istilahnya mah apa ya, banyak nimbangnya. Lalu people oriented. Nah, gue juga nggak tahu nih. Menurut kalian gue people oriented gak sih? Itu membebankan kelompok ya. Waduh, ini Pak, ini nggak benar Ini sih. kita jadi kayak sesi hujat-hujatan ya guys. Kalau kata dia membebankan gitu kan, berarti gue tuh maksudnya orangnya ikut berpartisipasi dengan baik, makanya bisa jadi beban mungkin gitu. Nggak bercanda guys. Kalau dari aku sih hampir sama ya, sama kayak CK, kayak orangnya introvert gitu. Tapi kalau dalam kelompok kayak nggak tahu ya. Dari pandangan kalian masing-masing, kalau misalnya di kelompok kayak apa ya, kalau misalnya kayak mau nanya-nanya di grup atau apa aja gitu, jadi kayak susah buat kalau misalnya takut. Kalau yang N itu saya lebih ke memilih atau fokus untuk sebuah masalah ya, kayak secara objektif lah, menimbulkan pro dan kontranya gitu. Kalau itu, terus yang terakhir itu reseptif, itu lebih suka kayak memilih atau terbuka gitu ke orang-orang, kayak ada goalsnya lah, tujuannya buat kedepannya. Kalau itu sih dari saya, cuma nggak tahu ya dari teman-teman mikirnya gimana. Ya dia malu banget gitu. Kalau misalnya kayak gue kan juga suka sama si Ray, itu kayak bukan di kelompok ini doang, kayak di kelompok CSC juga. Tapi dia suka kayak biasa kan ditanya diem-diem, orang pemalu kan beneran diem, tapi dia tuh masih ada kayak willing buat aduh ini nggak ada yang ngejawab nih, beranikan diri gitu. Itu sih dari gue. Kalau dari saya sih, kepribadian saya tuh ENTP ya. Terus kalau saya baca di Google tuh artinya tuh kayak suka bersosialisasi gitu, terus suka berdebat, kreatif, sama penyayang gitu. Dari saya gak ngerasa itu benar gitu. Kalau kata kalian gimana? Penyayangnya Itu dalam bentuk kekeluargaan atau gimana? Atau kamu barang kayak barang kamu jagain? Gue gak ngerasa gue penyayang gitu, jadi gue juga bingung. Tapi kalau binatang, gue suka gitu kayak binatang tuh. Suka bersosialisasi,
suka berdebat sama kreatif. Kalau suka berdebatnya sih kayak kurang ya. Dia kayak Heeh. kalau di kelompok gitu lebih diam gitu. Kayak nggak iyain gitu, kayak nggak ada mau. Atau mungkin Ya belum sih, kayak kelihatan gitu ya. berdebat lah ya. Mungkin kayak itu personality dia yang dia keluarin di orang yang dia nyaman, mungkin kayak di keluarganya atau mungkin ya, temenannya kan nggak tahu. Gua teh ternyata ya ENTP yang debater juga ENTPA atau enggak ENTP yang T. Jadi Apa itu? ya extrovert ya, gue intuitif kalau gue kayak gitu, thinking, prospecting sama intuitif kalau gue kayak gitu. Gue juga 2 kali tes kok Kat. Kayak Iya. pertama tuh ekstrovert gue tuh kayak gede banget. Itu tuh waktu gue awal SMA, cuman kayaknya stres sekolah, jadi sekarang ekstrovert gue menciut. Jadi kayak sekarang cuma 50%-an, setengah-setengah gitu. Iya kan mirip kan introvert extrovertnya gue juga gitu. Jadi kadang suka ke introvert, kadang suka extrovert gitu. Iya memang suka kepengaruh sama situasi. Oh ini, apa sih sukses menurut kalian dan atau kayak purpose of life kalian apa dulu deh? Gue nanya itu dulu. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya sendiri, kayak kesuksesan tuh kayak apa yang jadi tujuan kita, apa yang kita kayak dari kecil, kayak cita-cita kita gitu, boleh kita capai, tapi dengan proses yang panjang, terus kayak bangga aja gitu. Kalau kesuksesan menurut saya sih itu. Kalau si Ceka, bisa mandiri pastinya ya suksesnya. Maksudnya mandiri itu gimana? Mandiri dalam mungkin kehidupan sehari-hari, mandiri sama kayak emosional. Terus yang terakhir mandiri ekonomi dong pastinya gitu kan. Kita tuh pengen bisa pendapatan sendiri, terus biar bisa kita ngurus kebutuhan kita juga sendiri gitu sih. Jadi intinya mandiri bukan bank tapi. iya benar-benar. Kalau gue nanti deh, gue terakhiran aja, surprise. Gatuin dulu atau sih Toto? Kalau untuk gue tentang goals ke depan gitu. Kalau goals yang kecil-kecilnya gue juga bikin kayak jangka pendeknya. Tapi kalau misalkan untuk goals jangka panjang, ya selain mandiri finansial, kayak gue lagi ini sih kayak belajar kan nih sekarang tentang investing gitu. Ternyata banyak juga produk investing gitu ya. Kayak gue tuh ternyata harus bikin smart goals, kayak harus spesifik gitu, mandiri secara finansial juga. Gue tuh harus tahu di kayak umur berapa, terus kira-kira tuh pokoknya intinya buat smart goals kayak gitu buat diri gue sendiri. Jadi gue tuh bisa bikin planning kecilnya tuh lebih bagus lagi gitu. Jadi kalau goals gue selain yang tadi itu gue sebutin, gue juga pengen kayak belajar banyak juga dari selama hidup, belajar banyak terus diproses gitu. Ya benar banget sih, goals besar bisa tercapai karena kita bisa mecah itu jadi goals kecil-kecil gitu ya benar. Dari hal-hal kecil harus ya tersusun gitu nggak sih? Nggak bisa langsung kayak gua pengen jadi ini langsung tiba-tiba, kan pasti ada dari yang kecil-kecil. Iya. Benar banget. Tapi ternyata nyusun goals kecilnya itu lumayan ya, dipikir kayak gampang. Ya. Nah tadi spesifikin lagi. Justru yang kecil-kecil itu pondasinya itu ya gak sih, makanya susah gitu. Iya. Pondasi buat ke goals besarnya. Kan ada yang bikin Masih juga kan? gitu kayak goals kecil-kecil, udah mulai bikin goals kecil gitu nggak? Gua udah sih, gue justru kebalikannya. Gue belum, sejujurnya ya, gue kayak nggak ada goals besar gitu loh. Gue cuma tahu sekarang yang kayak misalnya gue harus belajar dulu, gue belajar, terus gue kayak ngejalanin kayak si kerjaan gue, yang bisnis gue itu kan, terus kayak belajar nge-manage waktu, ya justru gue kayak ngeliat yang sekarang ada dulu. Gue justru nggak tahu kayak ke depannya spesifiknya mau gimana. Apa-apa, ntar kita bareng-bareng, ada yang mulai goals besar dulu, ada yang mulai goals kecil dulu. Ntar kita belajar bareng, jadi oke. Saling belajar lah ya. Gue tetap harus butuh goals besarnya karena kayak itu butuhkan. Itu juga important. Kalau Toto? Ya kalau gue sih kurang lebih kayak sama kayak si Ceka sih, kayak kalau jadi kayak mandiri gitu, jadi kayak
Ya mandiri, jadi kayak nggak pakai duit orang tua sama sekali lah intinya. Jadi kayak beli apa-apa tuh bisa pakai duit hasil gua sendiri gitu. Iya. Tapi financial kalau- freedom sama punya uang sendiri beda sih ya. Kalau misalkan lu financial freedom udah pasti punya uang sendiri Kalau nggak sih? lu Ya. punya uang MC kita sedikit ada gangguan nih. Nge-lag ya. Ada kendala. Mungkin di Iya, sini, gangguan teknis. mungkin di sini ruangannya AC-nya terlalu dingin makanya dia nge-freeze ya guys. Berarti Mas, kami kan. mungkin boleh diturunin Mas AC-nya ini di ruangannya ya. Turunin dulu ya. Jadi gimana Kat? Oke. Kalau financial freedom sama apa? Financial freedom. Kalau kita udah financial freedom, kan berarti udah Nah, apa ya? balik udah lagi nih, guys. udah- Kayaknya dia tadi udah lagi nggak- nyari remote kayaknya. boleh. sorry. Gimana Kat? Lanjutin Kat. Kalau financial freedom, merdeka secara finansial, kita pasti udah bisa apa sih tadi Punya uang sendiri. bayar ke duit sendiri ya. Kalau menurut gue sih kayak gitu, karena kalau disebut merdeka secara finansial, masa kita masih pakai duit orang gitu sih? ya. Kan kita Tadi udah gue sempat merdeka. ngomong gitu, cuman kayaknya kekat ya. Iya, Ya, iya. pokoknya Apa-apa Kalian tuh kok. nggak bisa, padahal itu di bawah mejanya si Audrey itu ada AC, terus di belakang dia juga tuh di antara pohon-pohon tuh ada AC gitu, makanya dia dingin banget. Kan AC di ruangan kita cuma ada di tengah gitu. Itu Ya. kaki lu kelihatan Lanjut, tuh. lanjut. Oh, gue juga bisa lihat dong. Iya, bener. Aduh. Oh iya. Gimana sih? Aja. Sebenarnya gue juga sama kayak kalian. Gue pengen financial freedom juga yang pasti. Tapi gue pengen financial freedom sampai di titik gue kayak bisa ngasih ke orang tanpa tetap harus mikir sih. Tapi maksudnya kayak gue tidak mempengaruhi income beban buat. Jadi gue masih bisa mensupply buat diri gue dan semua kebutuhan gue, tapi tidak mengganggu kalau gue mau kasih ke orang gitu. Ya karena ya gue sadar kayak ternyata kebahagiaan gue tuh di saat gue kayak melihat orang lain bahagia. Asik. Asik. Gila. Audrey Gila, Teguh. guys. Pokoknya gila lah, singkat aja kayak gitu. Nah, ngomongin financial freedom, kayak sesuai sama ini kita nih hari ini, kita baru mau masuk ke intinya. Kalian Investing, ini kan, iya, kita sekarang kayak investing tuh lagi, orang-orang lagi keluar investing. Lagi semenjak pandemi Semenjak gitu ya. corona, kayaknya orang pada di rumah. Saham gitu. Ternyata emang Jaga-jaga online gitu kan. investing tuh penting gak sih? Iya. Penting banget sih kalau kata gue. Penting. Penting banget kayak nggak tahu sih, coba kalian ada kayak ini nggak investing yang kayak kalian ingin pelajari atau ada yang lagi kayak menjalani sesuatu gitu nggak, atau cerita aja gitu. Kalian ada kayak ini nggak investing yang kayak kalian ingin pelajari atau ada yang lagi kayak menjalani sesuatu gitu nggak, atau cerita aja gitu. Kalau investing kan rame nih ya. Pas lagi awal-awal rame tuh awal corona. Nah, gue tuh awal tertarik investing pas lagi buka YouTube. Pokoknya itu lagi ikutan kaum rebahan aja. Nah, terus tuh lihat satu konten YouTube yang Raditya Dika tuh rasanya. Nah, dia tuh ngejelasin tentang investing dari basic banget. Dan dari situ gue kayak, oh iya ya, menarik gitu tentang investing ini tuh. Ternyata dalamnya juga banyak banget instrumen atau produk-produk investingnya. Gua walaupun tadi ENTP cuman masih belum berani kalau ngambil yang high risk investingnya, walaupun dibilangin high risk high return katanya kayak gitu. Cuman gue namanya juga masih pemula gitu, jadi gue mikir kayaknya mendingan ngambil dari yang low risk dulu aja. Nah, gue milihnya tuh ntar kalau gue pengen coba gitu, gue kayak mulai dari reksadana dulu aja. Soalnya kan kayak uang kita diinvestasiin. Nah, cuma diinvestasiinnya tuh kayak dikasihin ke orang, dititipin ke orang, namanya tuh manajer investasi. Nah, jadi kalau misalkan gue nggak terlalu ngerti, dia bisa ngelolain. Terus kayak kalau untuk orang yang sibuk, misalkan uang mereka juga bisa diinvestasiin, tapi mereka sendiri nggak usah belajar tentang kayak fundamentalnya lah atau apa gitu. Jadi mempersingkat waktu lah untuk orang yang sibuk tuh kayak gitu. Itu namanya Kalau kalian reksadana ya.
Atau apa? Reksadana. Oh, reksadana. Tapi kalau misalnya reksadana gitu biasanya jumlahnya biasanya berapa kalau mau wajibnya gitu? Oh, kayak minimal gitu ya. Ya minimalnya. Gitu. Karena kalau reksadana tuh ada yang A minimalnya segini, ada yang B minimal segitu gitu. Jadi kita bisa milih, banyak pilihan sih. Walaupun namanya reksadana ya. Ada yang mulai dari 100.000 bisa, asalnya 50 ada gitu ya. Jadi macam-macam, soalnya si manajer keuangan ini tuh kita nitipin uang kita. Nah nggak cuma kita doang gitu. Kalau misalkan kayak nabung di bank kan kita personal, uang kita sekian, dia tabung di bank gitu satu. Nah kalau si manajer investasi ini tuh dari gua, misalkan orang lain lagi yang ngambil reksadana gitu, dikumpulin lah banyak orang, walaupun jumlahnya kecil-kecil tapi kan banyak nih, dikumpulin sama dia tuh bagi lagi gitu, nggak cuma disimpan di deposito doang gitu, misalkan dia nanam di sini, di situ, nah makanya hasilnya bisa walaupun low risk gitu, tapi hasilnya tuh lebih gede daripada nyimpan di apa sih namanya tabungan konvensional gitu. Kalau kayak gue juga sebenarnya gue ininya kayak gitu sih, soalnya kan gue nggak mau ribet ya orangnya. Jadi apalagi kayak sekarang masih kuliah, terus gue kan bikinin kue juga. Jadi kalau misalnya kalau main saham, trading saham tuh harus yang kayak mantengin gitu kan, dan harus up to date sama berita. Sedangkan gue sama berita aja nggak tahu sih, gue kurang ngikutin gitu. Jadi gue lebih fit yang kayak gitu sih, low risk tapi terus gue udah percayain ke orang tapi dapat tetap investingnya. Ya. Kalau misalkan returnnya nggak terlalu gede gitu kan, kadang suka ketilap sama inflasi. Reksadananya gue pengen nyobain yang paling low risk tuh yang pasar uang dulu daripada yang lain lagi. Ada reksadana pendapatan terus campuran sama apa gitu. Ada 4 tipe gitu reksadana tuh. Nah gue pengen ambil yang pasar uang dulu, yang paling low risk aja dulu. Ntar sudah belajar baru. Pasar uang teh forex atau beda? Nah itu nggak terlalu ngerti tuh. Tapi kayaknya kalau ngomong ke trading ada yang suka trading ya di sini ya. Widih, siapa tuh? Siapa tuh? Toto. Bagian udah ini udah nggak pernah trading udah berhenti trading dah. Soalnya dulu ada pengalaman dulu ya. Jadi gue tuh gak mau. Ya gue udah berhenti trading soalnya tuh kayak terlalu risky banget gitu ya. Kalau belum terlalu bisa banget tuh janganlah gitu, jadi kayak risky lah gitu. Oh. Jadi ya gue juga berhenti sih. Riskinya tuh jadi bisa nafsu gitu, rugi, atau riskinya maksudnya gimana? Ya bisa juga itu, jadi kayak hari ini misalkan kayak biasa menang, terus hari ini dia lagi kalah misalnya, terus kalahnya lumayan. Kan ada aja orang yang panas gitu kan, pengen lagi sampai menang baru ini gitu. Atau enggak yang serakah, udah menang cukup lumayan misalkan, udah lumayan besar, terus dia serakah gitu kayak pengen lagi tahun jadi kalah habis semua kayak gitu. Nah itu gue kayaknya ya gue harus, kalau mau itu gue harus belajar, soalnya gue kayak gitu loh tipe orangnya. Gue kayak ayo lagi taunya tuh jebret. Kira-kira menantang gitu ya Dri ya, kayak malah jadi nggak sih, gue basically gue maruk aja orangnya. Emang bener sih kalau misalnya karena nafsu itu kan, siapa sih yang nggak mau uang terus itu kalau misalnya udah dapat. Apalagi gampang lagi ya dapatnya. Iya, lagi udah gampang lagi dapatnya, jadi udah terpengaruh sama itu terus jadi kebiasaan kan. Nanti giliran udah sekali kalah, sekali dapat resikonya, jadi kayak langsung ngedown, pinjam uang sana sini buat main itu lagi kan. Jadi ini sesuai dengan tujuannya. Ini pengalaman atau gimana ini? Enggak sih, belum pernah coba. Jangan sampai. Kalau aku sih baru coba saham sih buat invest ke depan jangka panjang gitu. Kayak dari aplikasi kalau nggak salah itu Ajaib kan. Nah di situ kan ada banyak perusahaan tuh yang misalnya jual saham perusahaannya itu kayak per lot gitu. Jadi kayak harganya cuma 7.000, tapi buat kita beli berapa lotnya itu bisa buat jangka panjang lah. Nanti suatu saat kayak 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kita lagi butuh kan, ada uang yang kita investkan ke saham itu, perusahaan itu, siapa tahu nanti perusahaannya lagi naik,
grafiknya lagi naik ya mungkin kita bisa jual terus ya udah kita dapat keuntungan yang lebih. Sebenarnya gue kayak salut sih sama kayak orang kaya Ray, kayak saham gitu. Gue tahu sih sebenarnya saham tuh gede kan, apalagi kalau misalnya lu up to date, lu tahu kan mana saham yang kayak lagi ngelonjak, mana yang gitu. Gue harus berusaha supaya bisa kayak gitu. Maksudnya untuk mencapai goals gue dan ya, gue harus belajar apa ya Ray? Berarti up to date gitu ya tentang berita. Terus Ya kayak harus sering-sering lihat grafik-grafiknya lah. Oh ya ngomong-ngomong ya, Ya, kan ya. tadi lu ke saham Ray, lu kayak udah tahu belum berapa lama lu bakal investin di saham itu, kayak durasinya gitu? Kalau misalnya kalau dari saya sendiri ya, kalau misalnya saya punya uang 100.000 nih, 100.000 ini bisa saya invest misalnya ke perusahaan yang kecil aja deh, kayak perusahaan es krim. Jadi di perusahaan es krim itu dia jual per lotnya itu kayak cuma 700 perak gitu. Kalau 100.000 kan udah bisa dapat berapa lot itu, udah banyak. Nah, jadi dari berapa lotnya itu kan udah nanti kita udah ada sendiri, udah punya sendiri tuh sebagian dari perusahaannya. Nah nanti kalau misalnya 100.000 misalnya per bulan aja deh, 2 bulan tambah 100.000 lagi, 3 bulan 100.000. Meskipun perusahaannya naik, tapi uang kita kan nggak bakal berkurang gitu, selalu ada di situ terus. Nah nanti suatu saat misalnya targetnya 1 tahun aja deh, 1 tahun itu udah kita invest ke sahamnya itu sekitaran 500.000 lah, 500.000 kita udah ada di perusahaan es krimnya itu. Suatu saat es krimnya pas sudah 1 tahun itu kita lagi butuh atau lagi ada keperluan yang lain, itu kan nanti harga per lotnya itu kan nggak mungkin nge-stuck di 700 perak aja, pasti ada naik atau turunnya. Suatu saat nanti pas 1 tahunnya yang waktu kita butuhkan itu udah naik kayak 7.000, itu kan lumayan, udah 500 kali 7.000 berapa lah, udah dapat keuntungan lebih dari situ. Nah nanti kalau sudah setahun itu udah kita pakai, nanti buat kebutuhan yang lain. Nanti kalau misalnya kita punya uang lagi nih terus kayak nggak kepake, daripada uangnya dihambur-hambur mending kita invest aja, nggak ngambur-ngambur uang juga terus bisa dapat keuntungan. Investasinya ya udah barang wajib gak sih buat sekarang kita, perbekalan ke depannya. Apalagi dengan karena kan anak muda zaman sekarang kan misalnya kalau punya uang 100.000 aja nih, kayak mau nabung aja, misalnya uang di celengan aja kayak udah mau nabung kayak nanti aja lah, ini masih mau dipakai, terus pakai sisain 50, udah sisa 50 ini, tapi nanti lama-kelamaan nanti 25 jadi habis gitu. Jadi kayak iya, sedangkan yang di celengan aja masih bisa dicongkel-congkel kan dulu kan, masih bisa diambil gitu. Itu mah lo mendeskripsikan si CK banget, Ray. Oh iya, gue nggak punya celengan itu guys, gue punyanya dulu dari kecil dikasih deposito langsung sama mama gue. Buset. Gila. Beda ya, sorry nggak pakai celengan gitu gue. Jadi ya mumpung kita masih muda, masih bisa bekerja, masih bisa cari usaha, selagi usaha kita jalan-jalan aja terus uangnya kita nggak pakai apa-apa, ya udah bisa diinvest aja. Kalau misalnya butuh modal, disisihin lah, invest sedikit sama modal buat usaha sedikit. Jadi jangan maruk lah, jangan semuanya mau diinvestin, harus ada kebutuhan juga yang harus ini uang dingin. Ray. Ya. Berarti Ray, lu tuh berarti kayak lebih ke konservatif ya sih Ray? Maksudnya konservatif tuh kayak lu analisa dulu gitu kan? Betul. Analisa dulu ini. Iya, dia analisis baru mutusin. Iya. Jadi jangan kayak jangan. Iya, berarti kalau gue tipenya kayak yang ya udah gak mau ribet gitu, kayak ya udah kayak ke reksadana atau deposito kan itu udah ada perjanjian di awal tuh, apalagi deposito lebih ini kan. Tapi yang pasti lu harus sama kayak bank yang udah ada OJK-nya kan, tinggal kayak oke, mau nanemin berapa duit berapa bulan, terus nanti udah bunga berapa nih, berapa persen, deal udah. Jadi udah gitu. Jamin. Kalau gue kayaknya lebih ke situ sih, cuman emang kalau yang kayak gitu harus apalagi kayak deposito ya, modalnya harus gede sih biar baru kerasa investing. Banyak kalau nggak kecil ya percuma. Iya. Nah itu salah satunya kenapa kalau gue ke reksadana tuh, karena kan mereka tuh nanti naruh di deposito.
Tapi gue bisa naruh kecil gitu, tapi bisa dapat untungnya juga. Saya harus naruh gede banget baru gue bisa dapat. Kalau reksadana gitu, low risk, Low ya? risk. Returnnya low juga gak tuh atau gimana? Nah, reksadana tuh ada 4 macam. Gue milih yang pasar uang tuh karena paling low risk. Tapi ya kalau secara tadi return masih di atas tabungan lah, sama kalau deposito gitu. Kan deposito kan harus uangnya harus banyak banget kan baru bisa nutupin. Yang lainnya mereka lebih high risk. Maksudnya reksadana yang lain tuh kan tadi ada 4 macam itu. Yang lainnya itu lebih high risk. Tapi bisa juga sih kalau misalnya kita mau reksadana nih. Tapi kan kalau sekarang kan kita nggak punya dana buat mau jalanin reksadana gitu. Tapi bisa kalau misalnya dari sekarang kita punya tujuan buat kita nge-saham dulu, nge-invest dulu buat kedepannya. Nanti suatu saat waktu udah uang ini nggak tahu mau diapain, terus sahamnya lagi naik kita jual, terus kita buat kalau misalnya nggak ada kebutuhan lain kita bisa taruh uangnya ke reksadana nggak sih? Jadi kayak biar lebih banyak lagi gitu. Bisa banget dong. Kalau gue kebalik dari Ray, karena duit gue masih dikit gitu, kayak gue masih punyanya dikit, makanya gue naruhnya di reksadana. Karena reksadana yang ini tuh bisa kayak kita uangnya dikit juga bisa ditaruh gitu, digolangin lagi lah. Tapi disebut golangin juga bukan artinya nggak ada resiko, walaupun kan low risk bukan artinya nggak ada resiko gitu. Mungkin aja kayak contohnya kita milih manajer investasinya tuh kalah sama manajer investasi lain gitu, jadi dia nggak dapet terlalu banyak returnnya, itu kan ngaruh juga ke kita. Berarti tergantung itunya juga ya. Kayak misalnya tertarik gitu loh. Gue tadinya tuh ngomongnya deposito doang, tapi karena Kathleen ngomong gitu, gue juga kayak oh iya ya. Deposito kan mulainya harus dari gede kan modalnya, kalau reksadana kan bisa kecil. Gue tertarik gitu. Ada yang kayak kalian kayak mau belajar, kayak penasaran gitu nggak sih sama satu hal? Si Ceka tuh belum bersuara tuh, biasanya paling berisik. Kalau gua sih orang tua zaman sekarang orang tua zaman dulu pada rekomendasiinnya yang aman-aman aja gak sih? Kayak kalian pernah dengar investasi emas gak? Atau beli properti mungkin tanah gitu kan, orang tua lama mah gitu kan kebanyakan pasti rekomendasiinnya. Tapi semenjak ya itu sosial media kan, zamannya sosial media sekarang mah jadi banyak banget investasi lah, saham, kripto segala macam gitu. Jadi gue lumayan penasaran sih sama ini trading. Kenapa? Karena ya itu high risk tapi high return gitu kan. Cuman balik lagi sama personality gue yang tadi itu, gue tuh harus analisis dulu, nggak mau tiba-tiba asal punya duit langsung masukin aja gitu. Jadi gue lebih pengennya ya kalau bisa low risk tapi high return gitu kan. Ya kita belajar dulu. Kita mau ya kayak gitu bro. Iya. Iya, makanya kita perlu belajar dulu, bahkan sampai kayak punya mentor mungkin ya kalau di keuangan gitu segala macam. Gue pengen banget sih belajar kayaknya di sini macet banget ya guys. Tuh. New York. Tapi menurut saya sih benar sih yang kata ya Ceka itu, yang orang tua dulu itu yang emas gitu, yang invest emas. Tapi aku tuh sempat pernah tertarik sama emas itu dari tahun lalu lah, pas kelas 12 SMA tuh, udah masa SMA. Nah, jadi dari SMA tuh saya sempat tertarik karena ada temannya yang tawarin buat jadi dia jual emas antam itu, tapi ini aku ada emasnya masih kusimpan nih. Tapi aku nggak tahu ini tuh gimana, dia tuh pakai barcode gitu buat sertifikatnya. Nah, jadi kayak ini, lihat deh. Oh, ada nggak? Iya. Jadi misalnya ini suka ini nggak yang kayak gift ulang tahun gitu? Iya, bisa gitu. Nah, terus jadi tuh kayak aku nggak tahu cara ngelihat grafiknya gitu. Nah, jadi kayak kalau misalnya trading atau yang kan ada grafik-grafiknya tuh. Nah, emas ini juga ada grafiknya, cuma kita nggak bisa ngebaca gitu kayak tahun ke depan ini bakal naik nggak emas atau enggak gitu. Yang invest di emas gitu tuh kan ada yang digital juga kan sekarang, jadi kita nggak usah punya fisiknya, karena kan resiko juga kan naruh di mana gitu. Kalau dikit sih mungkin masih oke, tapi kalau banyak rada sulit. Oke, itu kan
abis ngebahas lah ya lumayan panjang tadi, udah ada setengah jam kali ya kita ngebahas, ya nggak sih? Lebih malah ya. Adalah. Kan kita udah ngebahas tadi, kita kayak ngupas sedikit juga investasi macam-macamnya apa aja, yang dasar-dasarnya, terus kayak berdasarkan kita juga. Kalian ada kayak ini nggak? Apa ya, kayak kata deh kata-kata terakhir untuk kayak teman-teman yang lagi nontonin. Ya kalau dari saya sih kayak misalkan kalau mau trading kayak gitu atau mau yang kayak mainnya kripto atau apa gitu ya, ini jangan pakai duit hasil pinjaman. Jadi harus duit kita tapi yang duit gak kepake gitu. Jadi duit nganggur gitu. Ya pakainya duit itu, jangan duit minjem. Tuh MC-nya ketawa tadi kayaknya suka gitu tuh kayak. Kalau minjem ya kayaknya MC-nya Berdasarkan trading. pengalaman. Iya benar sih. Harus uang dingin ya teman-teman gitu. Ya. Benar. Bahkan saham yang jangka panjang juga baiknya uang dingin gak sih? Atau Oh iya, semua investasi sih ya jangan pakai uang harusnya pakai uang dingin semua sih, harusnya semuanya, nggak boleh pakai uang panas gitu. Makanya suka ada orang ini ya yang ngebagi kayak 50, 30, 20 kayak gitu, kayak untuk kebutuhan money management ya. ada sendiri, terus untuk investasi ada sendiri, satu lagi apa ya, hiburan gitu. Dari Kathleen. Kalau dari Kathleen kita kan tadi tentang apa ya, investing through personal trade. Berarti kita tuh harus tahu dulu personal trade atau personality kita apa, cenderungnya ntar kemana. Kayak misalkan introvert extrovert dulu nih tahu. Nah udah kayak gitu kita tahu kita konservatif atau misalkan yang bisa ngambil konservatif itu berarti lebih observasi gitu, nggak terlalu suka yang resiko tinggi atau nggak toleransi sama resikonya tuh nggak bisa terlalu banyak gitu, lebih senang yang tenang itu konservatif, atau juga yang senang sama resiko tinggi. Nanti kita udah tahu dari situ, kita tuh bisa sambil belajar terus lihat produk-produk investasi ada apa, nanti baru kita nentuin mau ambil produk investasi yang mana. Tapi satu lagi, kalau kita nggak ada income agak sulit juga mau investasi, jadi harus bisa ngelola income kita dulu. Nah, kalau duit dari orang tua income bukan sih? Menurut lo? Kalau kata gue bukan. Sekarang sih bisa ya nambah-nambah. Itu jadi bisa, kalau misalnya lu udah berpenghasilan, bisa aja itu dapat uang jajan dari uang orang tua, itu bisa jadi dana dingin lu nggak sih? Iya bisa. Kalau dari aku sih benar sih kata Kathleen yang kalau mau mulai kayak dari invest atau yang lain harus mikirin juga buat resikonya, terus buat kedepannya juga harus punya tujuan, sama harus paham betul lah tentang invest, apalagi sekarang kan semuanya ke era digital semua kan, teknologi, jadi apa-apa semua harus dari teknologi semua, harus nggak yang kayak dulu yang harus ke pasar pagi-pagi harus naik ojek atau apa. Kalau sekarang kan udah bisa, namanya ada kayak Grab, Gojek gitu, sekarang kan harus kayak gitu, jadi harus mikirin ke depannya lah. Terus kalau misalnya mungkin dari podcast kita ini, dari pembicaraan kita mungkin ada yang kurang jelas kayak penjelasan kita tentang invest, reksadana, mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa dilihat juga contoh-contoh yang lainnya atau cara-cara kerja dari invest ini. Bisa subscribe di bawah YouTube sini, belajar cerdas bersama Dr. Sam gitu. Nanti kita taruh linknya. Benar banget. Jadi bisa belajar dari situ buat belajar invest ataupun trading yang lainnya. Kalau itu sih dari saya. Iya. Mantap. Banget. Terima kasih Sobat Ray. Lanjut ke Saudara Ceka. Ya. Saya Setuju sih sama Ray sama Kathleen gitu. Kita harus punya goals dulu buat mau investasi, tujuan kita pengennya apa. Jadi kita bisa nyalurin ke investasi yang benar juga. Terus paling gue mau nambahin dikit kayak MBTI, ada yang orangnya suka lebih ventures ya Kat. Sama ada yang lebih ke analisis. Tapi menurut gue kalau setiap orang mau belajar saham tuh penting gak sih buat
punya sikap analitik ini gitu sebelum maupun dia Benar. si MBTI-nya Iya. Benar-benar. suka yang menggebu-gebu atau gimana, tapi tetap semua harus bisa analitik dulu gitu. Yang analitik juga nanti takutnya terlalu lama analisis jadi nggak mau mulai gitu kan, jadi harus sesuai, harus lihat seimbang. ya banyak lihat pandangan lah gitu, harus seimbang dua-duanya. Jadi dari MBTI itu nggak nentuin 100% lu harus gini gitu, lu bisa banyak lihat dari berbagai pandangan lah. Hai, terakhir dari aku, pokoknya buat kalian yang masih remaja juga, bahasan kita hari ini nggak terlalu berat sih, dan kita juga masih yang kayak kroco-kroco, kita juga belum nyoba banyak. Prestasi itu apalagi untuk kita penting gitu ke depan, harus, dan untuk apa bentuknya itu bisa disesuaikan, tapi yang penting itu penting guys, kalian harus cari dari sekarang, itu tuh buat tabungan kalian ya. Buat kalian jaga kesehatan, jangan lupa makan, tidur cukup, dan jangan begadang. Kalian komen juga tentang pilihan kalian. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bener banget. Siap. Bye bye.